cara-caranya meninggalkan yang lain dari Allah di dalam hati ini, yaitu menghadap Allah. Nah, ini ada persesuaiannya dengan yang dikatakan Junaidul Baghdadi. Apabila orang memandang dirinya atau yang lain dari dirinya, semuanya itu bukan miliknya, tetapi milik Allah. Setiap dia memandang, niscaya dia ingat akan Malik nang bisi milik. Jadi dia bergaul aja, tapi sambil bergaul itu pada lupa makan aja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ma ba'du qala wa amma qisam bil ibadah ila al-mardud anhu faqad katharat al-aqawil wa la'alla al-kadhib yazid ala mi'ati qawlin fala nastawil bi naql al-aqawil walakin nushir ila kalam muhit bil tafasil hatta yaqdiha anna al-kalam ma dhukira fi qasid al-aqawil. Setuju tak? Fanaqulu al-mardud bil lahu ijmal wa tafsir wa li tafsirihi maratib ba'd ashrah li ahli al-aqsam ba'd ajmal wa jumal. Adapun masalah bahagian sesuatu yang dibenci, yang disebut mardud anhu, yang ditinggalkan oleh hati, dunia dan akhirat. Kalau dunia mardud anhu yang ditinggalkan, ini terbahagi kepada ratusan perkataan. Menurut ringkasnya ada yang secara tafsir, ada yang secara jumlah. Amal ijma' ijaratul ula bahwa kullu ma siwa Allah. Situ juga. Nah, secara jumlah, nama pertama derajatnya artinya paling tinggi ini. Setiap sesuatu yang lain dari Allah, minta aja sudah. Apabila lain daripada Allah, ngaran yang mardud anhu, yang ditinggalkan. Ada orang yang diberi Tuhan anugerah hatinya, tidak ada di hatinya hanya Allah saja. Yang lain dari Allah tak ada dan sekali. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, napa ujar sendiri. Waktu Nabi berkata, apa nak ikan tinggal ada sendiri ikan? Jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allah dan Rasul saja. Jadi di hatinya cuma Allah dan Rasul. Yang lain tak ada terlihat. Rasulullah yang kaya apa? Ulillah. Muhammad, ikan ini hanya Allah semata-mata di dalam hati. Jadi Rasulullah itu di hati sini Allah saja, bukan Allah datangkan ada. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allah dan Rasul. Itu memang sudah kismah ilahiyah, artinya sudah tulisannya dua maka itu. Maka orang yang pada lagi di hatinya kecuali Allah saja, itulah zuhur yang paling tinggi. Walaupun harta bandaranya banyak, seperti Nabi Sulaiman, ya kan? Seperti Rasulullah. Rasulullah itu dia khazainul ardi. Semuanya khazanah, siapa yang mengikuti anunya kuncinya? Rasulullah.
Tapi kada tabuat di dalam hadis ini. Masalahnya tabuat yang ini hanya di tangan saja. Itu memang sudah Allah yang mengatur. Maka zuhudnya orang itu nomor satu, paling tinggi. Paling lagi ayat hadafihi hatta yadhhabu nafsuhu. Kalau sudah yang lain dari Allah itu termasuk merebutkan, termasuk dirinya, awaknya, ya kan? Awaknya itu termasuk. Wal ijma fi darajati tsaniyah an yazhada bi kulli sifatin lin nafsi fiha mutmatun. Kalau derajat yang kedua secara jumlah yaitu membenci hati setiap sesuatu nyaman bagi diri. Oleh diri kah? Nih tunang dijauhinya. Ini derajat kedua. Tak kurang derajatnya tentang bayar. Wahana yatanawalu jami'a muqtadhat min asy-syahwah. Nah ini mengandung seluruh tuntutan tabiat daripada keinginan dan sifat marah dan sifat kibir dan sifat riyasah. Jadi kepala dan duit dan kedudukan dan lainnya. Wa fi darajatis salisah ayyad hadafil mal wal jah wa asbabihima. Ini derajat yang paling di bawah, yaitu meninggalkan hati akan ingat lawan duit dan ingat lawan pangkat. Kadang merasa bisi pangkat, kadang merasa bisi duit. Hatinya sifat hati kalau zuhud ini. Ilaihima tarji'u jami'u hudulin nafsi. Wa bidal rabi'ah. Nah derajat yang keempat ada lagi lah. Ayyazada fil ilmi di kapuasaan. Wa dinari wal dirham kada merasa bisi amas dan perak. Wal jahi kada merasa bisi pangkat. Idil amwal wa in kathurat asnafuha fa yajma'uha ad-dinar wa dirham wa jahu. Samunyaan harta kalau dirinci banyak macamnya, tapi kalau disimpulkan tiga. Pertama emas, kedua perak, ketiga pangkat. Wa in kasrat asbabuh ayarju ila al-ulum wal qudrah. Tapi pulang ini enggak siap saja wa ad-dinar wa dirham titik situ. Enggak sedikit. Wa tahu kasas mubtada bermula pangkat. Sekalipun pangkat itu banyak sebabnya, awal disimpulkan kepada dua, yaitu ada bisi kepintaran seperti lawan ada bisi kekuasaan. Wa a'ni bihi ila ilmin wa qudratin maqsuduhan minal qulub. Maksudnya ilmu nang mana, kekuasaan nang mana. Nang disuruh kita itu zuhud, yaitu ilmu dan kekuasaan yang ditujukan untuk memiliki hati orang. Itu maknanya karena arti daripada pangkat huwa milkul qulub wal qudratu 'alaiha, yaitu memiliki hati orang dan menguasai hati orang. Kama anna maknana milkul ahya wal qudratu 'alaiha, sama bandingnya arti harta itu yaitu memiliki
memiliki benda-benda serta menguasainya. Fa in jawaz apa? Fa in jawazat ya apa? Bujur ya. Fa in jawazta mudah. Hadap tafsila lawan ikam hendak melimpati tafsiran empat ini lagi ila syarhin wa tafsilin ablagha min hadza fa yaqul yakhruju ma fihi azlu an hasri. Pokoknya kalau awal hingga akhir. Jadi kembali kepada yang pertama tadi, setiap masih wallah itulah yang disebut marghub anhu. Wa qad dzakara Allah Ta'ala fi ayatin wahidah sab'atan. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran 7 di dalam satu ayat. Ini 7 ini marghub anhu. Faqala zuyyina linnas, diperhiasi untuk manusia. Apabila perhiasan bagus kalah, menarik kalah, menarik. Hubbu syahwat minan nisa, cinta beberapa keinginan, bayarnya minan nisa daripada kawin, sebutin wal banin anak 2, wal qanatirul muqantarah harta-harta yang dikumpulkan, minad dhahab wal fiddah emas dan perak, wal khailul musawwamah on kuda ya kan, nang larang-larang nang bagus-bagus, wal an'am binatang-binatang ternak, wal harthi dan kebun-kebunan. Dari kanan 7 itu mata'ul hayatid dunya, perabot dunia. Summa raddahu fi ayatin ukhra ila 5. Kemudian Tuhan mengembalikan yang 7 tadi di dalam ayat yang lain 5 aja. Faqala azza wa jalla ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Dunia itu 5. Pertama, segala macam permainan, sepak bola, bola tangkis, tinju, renang, macam-macam, bakaliangan, walahun, segala bunyi-bunyian, trompet, gandang, drum band, piol, gambus, gitar, string bass, sambat aja sih bunyi-bunyian. Kalau arwah Tuan Guru Kak Haji Abdul Muttalib M hafal banget itu, lancar menyambut. Wazinatun, perhiasan, make up misalnya aja, watafakhurun bainakum, bersombongan di antara kamu, bahasa sombongan di antara kamu, bata tinggian. Kalau sudah ada yang tinggi, anggap lagi meninggi. Ada sudah yang tinggi, anggap lagi meninggi. Wa takathurun, dan banyak-banyakan. Fil amwal, pada mengumpul harta. Kalau sudah ada yang banyak, hendak lagi yang sikungnya imam banyak lagi. Wal aulad, dan banyak-banyakan ulat kelambu. Summa raddahu ta'ala fi mawdi'in akhar ila sanain. Di ayat lain Tuhan lagi menyimpulkan dunia itu hanya 2 aja.
Faqala ta'ala innama, itu marahnya kesimpulan. Kalau innama ada tu hasrin, kesimpulan. Innama al-hayatu dunya la'ibun wa lahun. Dan situ aja. Pertama segala permainan, yang kedua bunyi-bunyian. Summa raddal kulla ila wahidin fi mawdi'il akhar. Kemudian Allah Ta'ala menyimpulkan lagi dunia itu cuma satu aja di dalam ayat yang lain, yaitu wanahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dunia itu cuma satu, yaitu hawa nafsu. Itu aja sebutnya. Hawa nafsu itu aja sebutnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang menahan nafsunya daripada hawanya, maka orang itu diberi surga. Kepada kita sudah meyakinkan surga itu dua. Di dunia ada, di akhirat ada. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Ya kan? Ayat ya. Jadi orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala, seperti nabi-nabi, rasul-rasul, pengikut-pengikut beliau, melawan nafsunya itu kan, maka diberi surga di dunia dan surga di akhirat. Jadi al-hawa lafzun yajma'u jami'a hududin nafsi fi dunya. Fa yang bagi ayatun az-zawju fi wa idza fahimta tariqal ijma' wa tafsiri arabta anna ba'da min hadhihi la yuqalitu li ba'din innama yuqalitu bi syarhi marratan wal ijmali ukhra fal hasilu anna zuhda ibaratun anil raghba an hududi nafsi kulliha. Ringkas kata, zuhud itu satu ibarat daripada membenci apa-apa yang disayangi oleh nafsu. Wa mahma ragiba an hududin nafsi wa ragiba anil baqa fid dunya. Apabila orang itu hatinya sudah benci daripada bahagian yang di dunia untuk dirinya, pastinya itu hendak sikap mati. Minta aja sudah. Hendak sikap mati. Asa mau hidup. Hidupnya asa bulat. Itu. Kenapa dikelilingi oleh orang pada diketujui aja? Nah di sini hubul maut. Ketujuh lawan mati. Jadi pakasru amalihi la mahalata, maka inya itu memendekkan angan-angannya pasti. Karena orang yuridu baqa'a liyatamatta'a, karena orang-orang yang ingin kekal di dunia ini hendak bersedap-sedap. Wa yuridu tamattu'a daima bi'atil baqa', dan inya menghendaki bersedap-sedap dan kekal itu dengan sebab kekal dulu umurnya. Fa inna man arada syai'an arada dawamahu. Siapa-siapa yang cinta lawan sesuatu, niscaya tandanya ketujuh kekalnya sesuatu itu. Wala makna lihubbil hayat illa hubbu dawami ma huwa mawjudun aw mungkinun fi hadhil hayat. Dan tidak ada arti cintanya hidup kecuali cinta kekal sesuatu yang mewujud atau yang mungkin di dalam dunia ini. Fa idza raqiba anha lam yuridha, apabila hatinya itu benci, tidak ada lagi menghendakinya. Walidzalika lamma utiba alaihimul qital qalu Rabbana lima qadarta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib. Tatkala ayat perintah berperang turun, mereka itu menjawab, ya Allah Tuhan kami, kenapa jadi Engkau perintahkan kami berjuang? Ya kapang kena aja dulu. Ay takutan mati.
takutan mati. Faqala ta'ala, ada orang bahari, ini kisah orang bahari bepandar, mati itu sama orang kawin dia. Ini yang sudah sampai pikiran, orang nggak pikirannya sampai sudah mati itu sama orang kawin. Jadi apabila ada ciri-ciri mati, senang kada? Hah? Memandangkan sudah bunyi telepon, artinya motor lakiannya datang sudah senang pada hati. Apabila ada ciri-ciri jagal mati, apalagi cirinya mati terkejut, mati mendadak, kalau sudah ada cirinya, hatinya senang. Kada repot kada, senang hatinya. Ada yang ini minta, nang dikasih di Quran, kenapa jadi disuruh bakal lahir? Ya kadang-kadang aja, dulu. Sebab apabila bakal lahirnya, amat kejarannya, itu Pak. Ada orang bahari juga berkisah, ini langsung sampai pikiran juga, akalnya sudah sampai berpikir kita. Anu umumnya aja, amun kita terpisah, artinya mati nih. Gantiannya 100, gantian ikannya 100, bidadari. Bukan setiap laki-laki yang masuk surga diberi bini 100 bidadari. Kan padanya mati terpisah kada ada. Gantiannya berapa? Orang bahari juga. Nang sudah sampai kepikiran dah itu kisah bidadari kan? Ada nang dahulu tadi minta tapi sahlawan samanya nang ini terdapat lawan nang maulah seorang kada merupakan kada ada bandingnya gantiannya Allah. Itu nang dahulu tadi ini samanya kisah orang nang sudah pikirannya sampai Faqala Ta'ala, Tuhan lalu menyampaikan, menyuruh Rasulullah menyampaikan dalam sahabat nang tadi nang hendak pakainya aja dari perang. Qul mata'ud dunya qalil, sampaikan hai Muhammad kepada sahabatmu itu hidup di dunia ini cuma dikit manana, satu mat manana. Jadi nyamannya apa? Satu mat jua. Napa aja kenyamanan nang di dunia kada ada nang lawas. Sifatnya semuanya satu mat. Misalnya aja pangkat 5 tahun ampe 5 tahun ampe. Jadi satu mat saja ada lawas. Makan nyaman benar. Kada lawas juga. Satu mat saja yang dah itu, wah ini aja kacang kada nyaman lagi. Kalau bahari kacang nyaman, oh ini kada. Kalinya nang kacangnya pernah kada nyaman, giginya nang habis. Nah jadi sifatnya nyaman yang di dunia ini satu mat mana? Oh mata dunia qalil. Nah, apa maksudnya? Lastum turidunal baqa illa limata'id dunya. Artinya kepada mereka yang hendak kena aja dulu tadi berperang, ya kan? Tentu hendak bersedap-sedap di dunia sini. Sedangkan bersedap-sedap di dunia ini satu mata aja. Namun makanan kita paham mana sudah. Nyamannya makanan itu hanya lipat rakungan hilang pada nyamannya. Rasa di rakungan itu kalau waktu di rakungan sini jangan nyaman, lipat di rakungan itu adalah perasaan nyamannya timbul sakitnya aja. Rasa sadar parut. Ya Allah, itu mula-mula
Nah iya tak nang manggadar jamban tak kenapa asal kalimat taruh celah satu mata aja mata satu mata aja nampinan nyaman berlihatkan bahito bamimin sudah mata-matanya kalau tapi pinandu lagi atau pakai mata satu mata aja kalingan nanti juga satu mata aja nampinan bagus kendangarang bahito Assalamualaikum kambing muda hilang ya artinya tokoh kalingan kalau sudah kata salah pendangar sudah ya kalau goreng aman satu mat juga namanya sudah 40-an ke atas kada kawal gorengannya lagi kenapa latok-latok batuk malam namanya sudah pukul 1 dingin pada hawa namanya dingin hawa lalu batukan aja kadang-kadang nanggahnya kenapa jadi nanggah karena ada buaya menutupi di pernapasan. Nah ini apa ngarannya paru-paru ini paru-paru ini jantung ditutupinya oleh lemak ya dahak lalu bahina tapi rawa wujud mangdah ngaranna limbahnya menguap keluar dahaknya agar lega. Kenapa jadi hibak pulang dahaknya itu? Di mana datangnya dahaknya? Maka keluarnya bakal udahan sudah. Sekalinya ada kuman. Si kuman inilah nang maulah dahak pada jahilnya. Jadi obatnya obat antibiotik nang mamati kuman itu. Lamunnya antibiotik ini dibalik makannya tahan. Dialih lagi dosisnya ditinggi masih belum melawan lagi terpaksa menghabang itu obatnya habang ini paling keras menghabang sudah apabila dimakan yang habang itu kalahnya lalu ada kolom-kolom lagi lawan si dahak tadi apabila dahak tadi kurang bahinaknya nyaman minta cuma efek sampingnya obat menghabangnya pisus dengan lipat. Nah ini penjangan mata kabur lawan hati kita bangkak umatnya mati ini pulang mata pulang lawan pokoknya sehat di dunia ini adalah satu mata saja hilang sehatnya timbul garing maka umurnya kali wal akhiratu khairun ya kalau padahal yang dari az-zahidun maka nampaklah pada ketika disuruh berperang siapa nama hatinya zuhud. Nah itu waktu disuruh berperang hanya ketahuan zuhudnya tadi orang yang zuhud hatinya disuruh berperang tadi kurma dimuntong ya dari lapasnya tatkala Rasulullah itu melepas akan syariahnya dengan kata al-jannatu tahta bilalis suyuf surga di bawah naungan pedangnya musuh. Mendengar itu sahabat penangrahatan makan kurma dilapas kurma dimuntung tangan 10 menghancap musuh bakal lahir. Kadang mencari linggis macam-macam habis ke atas kasih dingin ada aja. Artinya tatkala disuruh mengeluarkan duit untuk bersedekah baulah masjidkah, langgarkah, sekolahkah, apakah di situ ketahuan siapa yang zuhud dari dunia. Nang zuhud hatinya dari dunia tak ketahuan waktu disuruh. Lamun balungan datang perintah, balungan tahu lagi. Ini tatkala disuruh berperang hanya nampak siapa nama zuhud.
Wa kasyafa halul munafikin. Nah itu. Dan jelaslah orang-orang yang munafik. Amma zahidun al-muhibbun lillahi ta'ala faqatalu fisabilillah ka'annahum bunyanun marsus. Orang-orang yang cinta hatinya kepada Allah, zuhud dari dunia, mereka itu berperang semata-mata karena Allah. Dan mereka itu dipuji Tuhan seperti barisan yang rata. Siapa yang paling di hadapan tatkala perang tadi, gawatnya itu luar biasa gawatnya. Tentara sedikit, alat perang sedikit, musuh saling banyakkan, tentaranya saling banyakkan, alatnya saling cukupan. Nang paling di depan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidin nang di muka. Ka'annahum bunyanun marsus. Tapi Rasulullah SAW diwapak oleh Allah Ta'ala, dibalikan. Nah ini bawapak, balikan Rasulullah itu bawapak, berajah. Nah berajahnya Allahu wahdah la syarikalah Muhammad abduh wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Wani ke depan, Nabi Muhammad dirajah di belakang. Khatamun nubuwah. Rasulullah wafatnya itu bukan di tengah-tengah perang kadang, mati di rumah dengan mengangkat ar-rafiqal a'la, tolan yang maha tinggi. Artinya aku hendak mendapat lawan Allah Ta'ala. Dan di waktu Rasulullah sakit ada bakiawan. Kalau pang kiawakan si anu, kiawakan si anu, kiawakan si anu, kada. Padahal cucu ada Al-Hasan Al-Husain. Kalau pang minta kiawakan cucuku, aku para mati sudah kada bakiawan. Kalau pang bakiawan mintuha Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar mintuha kada. Kalau pang bakiawan menantu Sayyidina Ali kada. Kalau pang bakiawan bini yang lain kada. Hanya Siti Aisyah sendirian. Ar-Rafiq al-A'la jagat mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Dimakamkan hari Arba karena memilih khalifah. Putusan Abu Bakar Siddiq nang jadi khalifah. Dengan dalil sepakat muru Abu Bakr fal yusalli bin nas. Suruhlah Abu Bakar Siddiq jadi imam sembahyang. Kalau sudah imam sembahyang itu Abu Bakar Siddiq, apalagi imam masalah keduniaan. Sepakatlah sahabat. Tapi Abu Bakar Siddiq kada mau. Lantaran nang ini nang semuanya mendorong, ujar Siddiq, karena dorongan ikam aku mau, tapi dengan satu syarat, ikam bantulah aku. Bantulah aku. Aku mau asal dibantu. Sudah sepakat demikian, hari Rabu dimakamkan Rasulullah SAW. Di mana makamnya? Di rumahnya juga. Jadi rumah jadi kuburan. Dia ada wajah ini.
Wantazaru ihdal husnayain, maka sahabat-sahabat nang zuhud dari dunia, nang selalu berperang fisabilillah tadi, nang dinanti mereka salah satu dari dua. Ada dua itu bagus semuanya. Lamun inya mati sudah bagus tidak. Lamun hidup dapat harta ghanimah. Menang dapat harta ghanimah. Sedangkan harta ghanimah itu nomor satu daripada derajat nang halal. Sebab harta nang halal itu berderajat. Nang paling nomor satu nang halal nomor satu harta ghanimah. Maka disinilah kebanyakan pamakan dari umat kita. Rasulullah SAW adalah dari ghanimah. Harta yang halal derajat yang kedua oleh Imam Ghazali adalah harta yang diambil daripada perburuan. Barang aja kalian mau unjun kah? Nembak apa? Pokoknya perburuan itu derajat nomor 2. Nomor 3 derajatnya harta yang diambil daripada perniagaan dan lain-lainnya daripada segala usaha yang halal. Semua itu satu derajat saja. Kenapa jadi berderajat? Ujar Imam Ghazali, karena itu cahayanya belain untuk tanwir qalbi, untuk menerangi hati. Kalau harta ghanimah tarang benar hati kalau dimakan dipakai. Lebih tarang daripada harta dan hasil perburuan. Wa kanu idza du'u ila al-qital yastanshikuna rahiyatal jannah. Maka sahabat Nabi yang zuhud dari dunia apabila sudah dipanggil untuk berperang, mereka itu mencium akan harumnya surga. Wa yubadiruna ilaihi barakadhama'il ma'il barid. Mereka itu segera berperang sebagaimana segeranya orang-orang yang haus mendatangi air yang dingin. Hirsan ala nusrati dinillah, karena mereka itu bersungguh-sungguh menegakkan agama Islam, awnaili rutbatis syahadah, atau untuk mati jadi syahid. Ya kan? Lamun kada Islam tegak, seorang yang mati antara duanya. Wa kana man mata minhum ala firashihi yatahassar ala fawti syahadah. Kalau orang-orang yang mati di atas tilam merasa kalah daripada orang yang mati di padang perang, di medan perang. Hatta anna Khalid bin Walid radhiyallahu anhu lamma hudira lil maut ala firashihi kana yaqul kam gharartu bi ruhi wa hajamtu ala sufuf tama'an bis syahadah wa ana al-ana amutu mautal ajaiz. Ujar Khalid bin Walid yang paling wani daripada sahabat Rasulullah, manakala hendak mati di atas tilam berucap, berapa kali lintangan rohku, dan aku maju di muka saf karena ingin mati syahid, tetapi sekarang aku mati sama lawan mati orang yang lama. Artinya mati orang yang kedua ini
Mati di atas apa? Tilang. Pernah kejadian sekali waktu Khalid bin Walid ini, orang yang sangat cinta agama Islam, disuruh menjadi kepala pimpinan tentara yang memegang bendera perang. Menang, Basulang menang, istirahat di atas gunung. Rupiah yang dipakai Khalid bin Walid keguling, gugur dari atas gunung ke bawah. Nangaran Khalid bin Walid ini berak rupiah jadi ujar kawannya elit. Banyak aja rupiah yang hanyar-hanyar, nang buruk itu penyawa sayang benar. Ujar Khalid bin Walid, bukan rupiahnya nang unda sayangi, isi nang dalam rupiah itu nang larang benar. Sekali dapatnya rupiahnya itu ditampayakannya lawan kawannya. Nih rambut Rasulullah SAW satu helai diulah azimat perang. Saya melawan rambut Rasulullah aja, akhirnya saya melawan rupiah yang buruk ini, bang jalan. Kalau kita mendengar atau mutalaah sejarah, itu selalu terbayang di hati kita. Pas kelihatan rupiah yang itu baguling turun. Kalau kelihatan haliknya mancap. Yang disayangi bukan rupiahnya, tapi sahalai rambutnya junjungan. Orang dahulu itu bakal pulang Rasulullah. Kita ini jauh ketinggalannya, jauh. Falamma mata udda ala jasadihi samanu mi'ati saqbin min athar jirah. Tatkala wafat Khalid bin Walid, dihitung orang kunat yang batas kena timpasan musuh di badan Khalid bin Walid berjumlah 800 lubang. Hakada kana halas sadiqin atau halus sadiqin fil iman radha'anhum ajma'in. Summa qala wa ammal munafiquna fafarru minal zahabi. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selamat zahir dan batin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka al-baqa'a ala syahadah istibjalul ladzi wa anna billadzi wa khair. Orang munafik merupakan benda yang kekal, yaitu akhirat. Salah. Maka bermula mengutamakan orang munafik akan kekal di dunia daripada mati syahid. Itu adalah merupakan yang hina daripada yang bagus. Mati syahid itu bagus. Mati syahid itu bagus. Ada inya hendak kenanya mati dulu. Sedangkan Tuhan menyuruh berperang. Inya kada hendak untuk berperang, berarti merupakan yang bagus, mengambil nang hina. Faulaika alladziina ishtaraw ad-dhalata bil-huda. Mereka itulah yang merupakan kesesatan daripada dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wa ammal mukhlisun, adapun orang-orang yang ikhlas, fa inna Allah ta'ala ishtara minhum anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah.
Allah Ta'ala mahuruti daripada orang yang ikhlas itu akan diri mereka dan harta mereka, yaitu surga hurupannya. Falamma ra'au annahum taraku tamat ta'a ishrina sanatan matalan tamattu'ana. Falamma ra'au annahum taraku tamattu'a ishrina sanatan matalan aw 30 sanatan bikanatun il abadi istabsharu bi bai'ihim alladhi bay'u bihi. Manakala mereka itu orang-orang yang ikhlas melihat dengan mata hati, jikalau mereka itu meninggalkan bersegap-segap di dunia ini 20 tahun atau 30 tahun, tapi mendapatkan kesedapan yang abadi, niscaya mereka itu bergembira dengan menghurufkan badan mereka dan harta mereka itu dengan mati syahid, karena balasannya surga. Fahadha bayanu mazhubihi. Nah, itulah keterangan sesuatu yang ditinggalkan oleh hati. Wa idza fahimta hadha alimta anna ma dzakarahu mutakallimun fi hadhi zuhdi lam yushiru bihi illa ila ba'di aqsamih. Fadzakara kullu wahidin minhum ma ra'ahu ghaliban ala nafsihi aw ala man kana yukhatibu. Faqala Bishrun rahimahullahu ta'ala, adapun pendapat orang lain yang mengatakan zuhud itu bermacam-macam, karena apa? Jadi bermacam-macam karena mereka itu lain-lain juga makomnya. Jadi Bishr al-Hafi berkata, az-zuhdu fid dunya wa zuhdu fid nas. Arti zuhud akan dunia yaitu kita itu tidak bergaul dengan manusia. Kenapa jadi sering memaknai zuhud itu kada bergaul? Karena sidin kada bergaul. Jadi sidin mengatakan zuhud itu apa yang digaui oleh saja. Sebab manusia ini termasuk dunia. Wahada isyara ila zuhdi fil jah khassatan. Nah, ini artinya sidin kada katuju akan pangkat. Karena setiap orang berpangkat itu mesti berkurbut lawan manusia. Iya kalau waqala Qasim al-Ju'i az-zuhdu fid dunya wa az-zuhdu fil jawfi. Ada ulama yang berkata bermula zuhud itu adalah zuhud daripada masuk di rongga, artinya mengurangi makan dan minum. Kenapa? Karena sidin kurang makan, kurang minum. Jadi zuhud lawan sidin ya itu. Jadi masing-masing mengartikan zuhud atas hal dirinya sendiri. Jadi pabiqat terima tanliku min baik kaya keterluk min azuli. Sekadar kamu tahu mengurangi makan dan minum, sekadar itulah zuhud kamu. Ujar sidin. Ini menurut pendapat sidin, artinya yang digawi oleh sidin. Karena makan dan minum termasuk siapa apa? Dunia. Jadi wahada isyaratu ila zuhri fi syahwatin wahidah namanya. Wal amri hiya aghlabu syahwat wal akthar. Aku ujar Imam Ghazali bersumpah bahwasanya kebanyakannya zuhud itu anaknya di sini. Di mana? Mengurangi makan dan di situ nang kebanyakannya di sini. Wahiyar yang hayyijatu bi aktsar syahawat. Wa qala Qudaya az-zuhdu fid dunya wal qana'ah. Ujar Qudaya arti zuhud itu yaitu apa adanya. Ya kan? Qana'ah itu ar-ridha bil yasir. Senang dengan mempunyai yang sedikit.
itu ujar sidin. Kenapa? Karena sidin itu. Jadi masing-masing itu membicarakan hal diri sendiri, memandangkan bagian sidin. Hada isyarah ila al-malfassah. Ya kan? Nah ini. Kalau saya bilang az-zuhdu wa qisarul amal. Ujarnya Sufyan Tsauri, arti zuhud itu yaitu mahandapi angan-angan. Ini lawan sidin muka itu. Artinya sidin ini menjaga benar, jangan sampai lupa akan mati. Jadi mengingatkan mati itu malam zuhud. Ujar sidin karena sidin kayak itu. Huwa jami'un li jami' syahwat. Nah ini apabila sudah ingatkan mati ini napa aja kalau dengan raminya lagi. Lamun orang ingatkan mati napa aja ada lagi yang rami hilang semacam karamian itu hilang. Ada sebab itu dalam hadis disebut uzkuru haiman ladzat. Nang maha bisasan kenyamanan yakni mau uang ingatkan mati itu napa aja kalau nyaman lagi ada lagi yang nyamannya. Lawan siapa ini? Lawan Sufyan Tsauri, iya kan? Fa inna man yamilu ila syahwat yuhaddisu nafsahu bil baqa fayaqulu amaluhu wa man qasara amaluhu fa ka'annahu raghiba an syahwat kulliha. Qala Uwais, ujar Uwais al-Qarani ulang, idza kharaja az-zahid yatlubu dhahaba az-zuhdu anhu. Apabila orang yang zuhud keluar dari rumah, ada yang dicarinya, hilang zuhudnya. Ini siapa namanya? Sidin nangka itu. Sidin nangka itu. Wes orang ini makanan sering tahu lah. Sampah yang dibuang orang kah? Ya ke karai kan, ada orang membuang, ya ke hap-hap apa namanya? Sumangka kan, yang dibuang-buang orang itu dicari sidin itu lah, yang mana pula kau dimakan, itu yang diambil saja. Itulah yang sidin, maka itu karena gawian sidin, maka itu. Ada juga yang berbagi berkata arti zuhud itu bahwa jangan merasa milik kita. Nah itu jangan merasa bisi milik. Itu arti zuhud. Maka Junaid al-Baghdadi imam bagi tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Kan imam tasawuf ahli sunnah wal jamaah Junaid al-Baghdadi. Ya kan? Imam Cipat 20 Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Ya kan? Nah, Imam fikih kan kesalahan Syafi'i kah, Maliki kah, Hanafi kah, Hambali kah, asal jangan Abu Hanifah saja. Jadi kata Junaid al-Baghdadi bahwasanya jangan merasa kamu nang ampunnya napa aja. Ya ke awal rasanya ada sorong ampunnya, ampun Allah Ta'ala. Apabila rasa kada bisa milik lagi, kada bisa milik lagi, hanya Allah saja yang bisa milik. Zuhud lawan siapa? Junaid al-Baghdadi. Apalagi wa ma qasada bihadza hadza dzuri walakin ja'ala tawakkul syartan dzuri. Qala Uwais al-Qarni aidan az-zuhd wa tarku talaq bil madmun wa isyara dzati. Bermula zuhud itu yaitu kalau mencari yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Nih. Itu sidin yang kayak itu. Sidin yang kayak itu. Jadi secara ringkas
Urang-urang bahari itu kada wani memender nang kada sorong gawi minta jajan. Kada wani memender nang kada sorong gawi. Nah itu. Walaupun berserah, apalagi wahwa isyaratun ila rizki wala ahlul hadis ad-dunya wal amal bil ra'i wal ma'qul. Ujarnya ulang ahli hadis, ya kan? Bermula dunia itu yaitu beramal dengan memakai kapintaran, itu namanya dunia. Kapintaran yang diamal dipakai, jadi kalau bisa pedoman kalau alhamdulillah, ya kan? Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah pedomannya Quran, hadis, apalagi ijma, qiyas, ada 4 pedomannya. Wal zuhdu innama huwa ittiba'ul ilmi, nah wal luzumus sunnah. Arti zuhud itu sesuai dengan ilmu dan sesuai dengan sunnah. Ini lawan sisin tulang langkah itu. Hada in urida bil ba'ul fasid wal maqul alladhi yutlabu bi wajh dunya fa huwa sahih. Walakinnahu isyara ila ba'di asbabil jakhsa ila ba'di ma huwa min quduri syahad. Fa inna al-ulum ma la faidah fihi bil akhirah. Karena pada samanya ilmu nang manfaatnya itu sampai di bawah mati. Fa'inna minal ulum ma la fa'idata fil akhirah ya. Misalnya orang mati ditakuni malah kalau mau ditakuni apa anu mungkar nakir, ujar orang rokok, ujar mungkar nakir, man rabbuka. Lalu orang menjawab man itu mubtada, rabbuka khabarnya. Jawabannya itu pasca jawabannya salah. Orang menakunakan siapa Tuhan, inya mengesahkan nahu. Artinya nahu itu pada dibawa sampai mati. Jadi kada sesanyaan ilmu nang bawa sampai mati. Kada sesanyaan pak ilmu nang bawa mati. Nang kabawa mati dalam Quran memadahkan illa man atallah biqalbin salim. Wa qad tawwaluha hatta yanqadiya umrul insan fil istiqbal bi minha. Pasal sesuai ayat al-fudul awwala marbubin anhu indahu. Qala Hasan al-Basri الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال هذا أفضل مني فذهب إلى أن الزهد والتراب. Ujar Hasan Basri pulang, arti zuhud itu apabila terdapat orang lalu aja rasanya orang memang ini lebih bagus daripada aku. Nah, apa artinya di sini? Artinya zuhud kepada Hasan Basri yaitu merasa tawadu. Itu pulang lawan sisin maka itu ada isyaratun ila al-jah wal marjuh wa huwa ba'du aqsamihi qala ba'du az-zuhdu wa talabul halal. Ada lagi yang memadahkan arti zuhud itu nang halalnya aja diambil. Nak lawan sisin maka itu wa anna hadha man yaqul az-zuhdu wa talab kama qala Uwais wala syakka fi annahu arada bi tarka talabil halal. Wa qad qala Yusuf bin Asbad yaqulu man sabara 'ala al-adha wa taraka ash-shahawat wa aqala qulul halal faqad akhadha bi asli az-zuhri wa fi al-rizq. Habis sudah ada lagi yang berkata Yusuf bin Asbad, barang siapa sabar atas gangguan apapun dan inya itu mengurangi akan makan dan minumnya dan memakan dia sebahagian dari roti nang halal, maka orang itu mengambil modalnya zuhud.
lawan sisin yang kayak itu. Pakar dari asal zuhri wa fil aqwalun wa ra'amana qalna. Pokoknya banyak lagi pendapat-pendapat. Falam nara fi naqliha faidah. Fa inna man talaba kashfa qaifil umur min aqwalin nas wa ara mukhtalifatan. Fala yastaqilu ila al-khairat. Namun kita ini membicarakan pandar-pandar ulang, jadinya apa? Kita jadinya bingung. Mana dia kalau ianya min itu kalau nah lalu kembali kepada asal, yaitu nang pendapat Junaidil Baghdadi, ya kan? Jangan merasa mempunyai milik, ya kalau ada kita ampunnya, awal ada kita ampunnya. Apa aja tandanya rasa pada milik seorang. Kembali ke situ sudah. Sebab imam bagi tasawuf ujar ahli sunnah wal jamaah yaitu siapa? Junaidil Baghdadi. Fala yastaqiluha wa amma man tasaqala al-haqq fi nafsihi wa adraka bi musyahadatin min qalbihi la bitalaqqufi man sami'a kalau waktu mengambil pandang faqad wathaqa bil haqq wa ta'ala qusul man qassara bi qusul basiratihi wa ala qusul man qassara ma aqalla ma al-qalbi fi sabili hajatihi wa awla kulluhum iktasaru illa la qusul bil basar lakinnahum dzakaru ma dzakaru illa al-hajah fala jurma dzakaru bil hajah wal hajat taftalif fala jurma al-kalimat taftalif wa qad yakunu sababul iktisar al-ikhbar anil halat ar-rahinah. Artinya ar-rahinah itu waktu itu juga keadaan yang di waktu itu allati hiya maqamul abdi fi nafsihi al-ahwal al-khalifiyah fala jurma al-aqwal al-musbirah anha tastabir lantaran hati tadi balayan lain lalu pendapat balayan lain juga. Wa amal haq fi nafsihi fala yakun illa wahidan wa tasawwur ayyadhi inma jami' min hadhihi aqwal al-kamilu bi nafsihi illa yakun fi tafsir ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'na bi zuri kalaman qasir wa zuri innana tarakal kulli shay'in yasbiqu billahi ta'ala. Habis arti zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang membanggakan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? وقد قصر مرة وقال من تزوج أو سافر في طلب المعيشة وقبل الحديث فقد كان إلى الدنيا فجعل جميع ذلك ضدا للزهد. Apalagi dia waqad qara'a Abu Sulaiman qawla man atalla biqalbin salim faqala wal qalbu alladhi laysa fi ghairillah. Arti hati yang selamat yaitu hati yang tidak ada di dalamnya kecuali Allah. Kadalaman Tuhan tidak di dalam hati itu mustahil sebenarnya. فقال هو القلب الذي ليس فيه غير الله تعالى قال إنما جهلوا في الدنيا لتقرب قلوبهم من همومها للآخرة. هذا بيان انقسام الدين بإضافة الأسباب والنزول فيه فأما بإضافة الأركان فينقسم الفرد والنفل والصلاة mah. Adapun bahagian zuhud itu kalau kita memandang kepada macam-macam yang dicintai, maka itu dengan memandang kepada hukumnya terbagi kepada ada yang zuhud hukumnya fardu. Kalau boleh kata dan ini fardu Allah. Ada yang zuhud hukumnya sunat. Ada yang zuhud itu wajib kada, fardu kada, tapi selamat. Jadi tiga. Jadi kalau fardu wajib bil haram. Ya kan? Meninggalkan yang haram itu zuhudnya itu fardu. Wa naflu wa zawju bil halal. Adapun zuhud yang sunnah mengurangi nang halal. Wa apabila wasalamatu wa zawju bisyubhat. Kalau zuhud selamat
nang balon nyata halalnya, balon nyata haramnya, kadang mau ngambil, ya kan? Nah itu ngarannya salamat gitu. Wa zuhur bisubhan. Wa qad dzakarna tafasila darajatil wara fi kitabil halal wal haram. Berarti kan zuhri. Yang qila liman tu'li anasin mazlul wala at-taqwa. Ujarnya orang katakan dan Malik bin Anas, apa arti zuhur? Ujar sidin, yaitu menjaga diri. Wa ma bi idhafa ila faqaya ma yatruku wala nihayata lidzuhri fi illa nihayata lamma tamatta illa nihayata lamma tamatta bihin nafsu fil khatarat wal lahadat wa sa'il halat la siyama khafaya riya fa inna dzalik la yaqali alaihi illa sama siratul ulama, ya kan? Nang disanggamnya oleh nafsu itu kadada hingganya. Karena apa? Karena nang disanggamnya nafsu itu kadang-kadang andaknya digeretek hati, kadang-kadang andaknya diseret mata, kadang-kadang andaknya dikelakuan hati. Apalagi riya yang paling halus, kada mengetahui akan yang demikian kecuali ulama-ulama yang bisa membedakan antara yang bagus dengan yang buruk. Sama sirah itu yaitu alladzina yumayyizunal ghayyib minar radi. Itu maknanya. Arti sama sirah alladzina yumayyizunal ghayyiba minar radi. Balul amwalul zahiratan darajatun zuhdi fiha la tatanaha wa min aqsa darajatihi zuhdu Isa alaihi salam. Zuhud Nabi Isa adalah tinggi. Ittawassabaha jawan fi naumi faqala lahu syaitan ana kunta faraqta dunya faman ladzi badalaka qala wa man ladzi tujaddidu qala tawassuluka al-hajar qala kana anta bi ra'sika al-ardi innahu qarama al-hajar wa qala khudhu ma'ama faraqtuhu laka. Nabi Isa ya Allah sampai bebantal batu di pagarnya iblis, sampai sini bebantal. Jadi gurung kalau bantal lagi, padahal bantalnya batu aja. Wa qala khudhu wa qala Rasulullah wa ruwiya an Yahya ibn Zakaria alaihi salam annahu labisa musuh ini kita kulit hatta sa'uda bayyuh belum tarkan tana'un bilayina libas wastirahatihi silamas fasa'alat ummu an yalbasana kana masjid jubatan min sub fa'ala manakala umasilin menyuruh memakai jubah daripada bulu mau saja lalu turunkan wahyu ya Yahya atharta ala dunya fabata wa naja'as wa ada ila makan ala dilapas sujud pakaian dari qala Ahmad rahimahullah al-yudu wa zuhudu wais balagana urri an jarasati qawsaratin. Zuhud itu seperti wais sampai-sampai ia minal urri, kenapa pakaiannya itu model batiran jangan aja lagi sampai duduk di qawsarah itu wadah kurma daripada bulu, wadah kurma daripada bulu, daripada bambu. Wajah Isa salam diliha itu insana fa aqama sawzaha fa qala ma aqamtani anta ila aqaman alladhi lam yawli an atanaqama bidil haid
فإذا درجة حضور الله ونظرة لا حصر لها. وأقل درجات الزهد كل شبهة ومهبور له. قال قوم الزهد والزهد في الحلال لا في شبهة والمهبور. فليس ذلك من درجات بشيء ثم رأوا أنه لم يبقى حلال في أموال الدنيا فيفسد الزهد الآن. فإن قلت مهما كان الصحيح وأن الزهد ترك ما سوى الله فكيف تصور ذلك مع العقل والشرب واللبس وعقل الناس من قلمتهم. وكل ذلك اشتغال ما سوى الله تعالى فأعلم. Ada pertanyaan, kalau sudah zuhud itu artinya menurut kaul yang sahih meninggalkan yang lain dari Allah, bagaimanakah bisa diterima akal orang yang bersifat zuhud padahal makan aja, minum aja, bapak kaya aja, bakar rubut aja, bepanderan aja, semuanya itu baik makan, minum, bapak kaya, bagaul, bapander itu ngarannya berurusan dengan yang lain dari Allah. Sedangkan menurut zuhud yang sahih meninggalkan yang lain dari Allah. Memintu kada makan kada minum lagi lah. Jualan saja. Ada pertanyaan, Pak Lang jawabannya. Anna makna insiraf anid dunya ila Allah Ta'ala huwa al-iqbal bi kulli qalbi alaihi. Artinya orang membapaling dari masih Allah yaitu menghadap sebukuan hati kepada Allah saja, baik dengan ingatan maupun dengan pikiran itu, ya kan? Nah, jadi cara-caranya meninggalkan yang lain dari Allah di dalam hati ini yaitu menghadap Allah. Nah, ini ada persesuaiannya dengan yang dikatakan Junaidil Baghdadi. Apabila orang memandang dirinya atau yang lain dari dirinya semuanya itu bukan milik dirinya tetapi milik Allah, setiap dia memandang niscaya dia ingat akan Malik nang bisi milik. Jadi dia bergaul aja, tapi sambil bergaul itu kada lupa. Makan aja, tapi kada lupa. Minum juga, tapi kada lupa. Kada lupa lawan yang ampun makanan, kada lupa lawan yang ampun minuman, kada lupa lawan yang ampun pakaian, kada lupa lawan yang ampun yang diperbaiki yang dikawan, dan kada lupa lawan yang ampunnya yang dipandarin. Nah, jadi ingat lawan Malik. Nah, itu. Kadang makan lagi, kadang minum lagi, ada. Nah, itu jawabannya pertanyaan tadi. La ya'lamu tasammaru dzalika illa ma'al baqa wala baqa illa bi nafsi. Pamahma kasarta minad dunya ala daf'il muhlikat anil badan wa kana qarabuka al-isti'anata bil badan wal ibadah lan takun mustajilan qalillah. Nah, lalu perinciannya baik makan, minum, bergaul, berpandar apapun, apabila niat kita itu ibadah, ngarannya kita itu meninggalkan yang lain dari Allah menghadap kepada Allah. Jadi kembali kepada wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat saja lagi, niat makan apa, niat minum apa, niat berpakaian apa, niat bergaul apa, niat omong apa, itu aja lagi, niatnya aja lagi. Nah, ini jawabannya namanya nang digairi, nang tadi kalau makan kada lagi, minum kada lagi, berpandar kada lagi, apa? Bapaknya barabuka al-isti'anah bil badan al-ibadah lam takun mustajilan bighairillah fa inna ma la yatawassalu ila syai'in ladhi bawa minhu jua. Ya kan? Nah, ini kembali kepada kaidah
ma la yatimul wajib illa bi bahwa wajibun juga kembali pada kaidah kita. Kalau mustaqil bi ilmin nakah wa bisa siha bi tarikil hal ulama tolak haji batunggangan onta ya kan lalu selama di tengah jalan mengurus onta kada pertama makanan onta diurus minumannya ya kalau apakah mengurus onta itu pada termasuk zuhud jualannya apakah ada termasuk ibadah juga namanya walaupun jahilnya mengumpani onta meminumi onta duduk di atas onta tapi namun tujuannya bahagia ibadah. Nah kalau bahasa ini setiap sarana ibadah itu hukumnya ibadah artinya bukan dunia. Laisa mu'ayyidan adalah hakim yang bagi ayatuna badan fitarikillah mislan waqatika fitarikil hajj wala tarada laka fitanaqmina qatika billadhat wal maqsudun ala da'il mulikatana hatta tasira bikaila maqsadika. Ringkaskan hendaklah jazalin hai orang yang menuntut selamat di akhirat kamu jadikanlah awak kamu badan kamu itu seperti onta yang dipakai bahaji nang perlu onta itu selamat nang perlu selamat ya kalau munya kada selamat ontanya dimakan kalau haji ketunggangan kalau bisa jadi harus selamat dulu. Fakadhalika yang bagi anda takuna fi sirati badalika anil ju' wal atas al-muhlik lil aqli wa syarbi anil hadri wal bar al-muhlik lil libas al-maskan kataqtasim ala qadri darurah wa taqsidu litalabid bitaqawiyah ila ta'adwari ta'ala. Jadi semuanya misalnya makan minum terniat kita adalah untuk supaya kita itu bakuat beribadat ya kalau bakuat beribadat. Padahal kalau yang itu sudah bisa kalau ketemu nih waktu kita bacaan itu lalu karing benar untung nih jadi bacaan itu pindah ampih kini banyak lu pindah menambah aja pulang udah 2 lembar Quran teh banyak menunjuk saya kan tahu 2 lembar baca pulang jadi niatnya kan untuk taqawi artinya supaya bertambah ibadah itu. Jadi ngaranna minum itu akhirat, makan itu akhirat. Itu namun kada sendirian misalnya pulang. Lalu sembahyang sendiri bisa rabah nih. Bawa kirim dulu. Ya kalau namun niatan tadi supaya untuk kuat beribadat. Jadi guring itu hukumnya ibadat. Apalagi orang puasa. Naumus shaim ibadah. Orang puasa itu guringnya tak ibadat. Ambil sudah. Jadi yang penting niatnya itu tadi. Padahal kalau menakidul zuhda bahwa syartul zuhdi. Wa in qulta fala udda wa an akalat hadza bi aqli. Indah itu fa'lan ana dzalika yadurru jalan lakum qasdusat salat suaimus syaribal ma'il barak wa bersalib li syurba wa yuhasibu ila jawali alam al-atas. Ada pertanyaan ulun pun lamun kahada nyaman makanan kada kata masuk makanan tak ada nyaman kada kata suap apabila kada kata suap lalu lapar parah apabila lapar parah ulun beribadah tapi kawa. Nah, hukumnya ulunnya mencari makanan yang nyaman-nyaman supaya kawa makan. Lindahnya kawa makan berisi parah, lalu kawa buat beribadah. Hukumnya nyaman-nyaman kenapa? Ujar sidin itu ibadah juga. Ya kan?
Mungkin karena mau makan sekali, terpaksa saya turun ke tanah mencari belimbing tunjuk. Nah, ini terkesahnya. Belimbing tunjuknya dipulang dan sudah nah, dia hendak piring, pakai kaca, membok beras sebiji, tekan lah ya kan, populer artinya namanya jamur sehari itu, caca kapan kasih makan setengah piring lalu mau. Makan makan itu umat cagar makannya, lalu membaca Quran duduk kawan 2 jam, gara-gara begini. Apa hukumnya mencari belimbing tunjuk itu kan? Ibadat jua. Fa'in kulta habislah wajib langsung menjawab aman yakni hanya tahu kata berjarita walakin layakun jalga maksudnya amat membantu qasdi falakun qalbu mansurufan kilai fal insan qad yastari fi qiyamil lail bi tanassumil ashab satil afya lakin idza lam yaqsad salaban wadi'in bi dzalika istirahah wa li hadhihi istirahah am muslimin dzalika bi qasdin la yardallah meminta ini orang kisahnya tengah malam bangun lalu membuka jendela. Kenapa membuka jendela? Mencari angin tengah malam masuk ke dalam kamar supaya segar. Pahamlah? Supaya segar. Supaya segar. Nah itu kan. Apakah itu hukumnya dunia? Jawabannya itu termasuk ibadah juga. Karena apa? Karena apabila segar timbul syukur kepada Allah. Malam humapan dengan anak alhamdulillah. Humapan dengan anak alhamdulillah. Lalu supaya jangan humap buka jendela masuk angin. Di waktu sahur angin libur sakwe angin. Alhamdulillah. Itu namanya mencari angin tadi hukumnya ibadah juga. Kada termasuk melupakan Allah. Bahkan itu sarana untuk ibadah juga namanya. Sampai ke itu Imam Ghazali mengatakan. Demikian pula pulang artinya. Apa itu? Membuka jendela untuk mendengarkan suara-suara burung. Nah, suara burung. Dengan adanya suara burung hati terhibur. Pahamlah. Nah, sesudah terhibur lalu hati itu gembira kepada Allah, maka mendengar suara burung hukumnya ibadah juga. Anta mimbabi apa tadi? Artinya apa? Annalil wasase hukma maqasid. Min haitsu annalil wasase hukma maqasid. Lakin idza lam yaqsid abislah la laqad kana bil khaifin man talaba bi an la yusibi bihi nasibul ashar fi qatan istiraha bi wa unsil qalbi wa yaqbi unsil bil dunya yaqsanun unsil bil yaqulu wa unsil wa la kana daud ta'i wa hubbun makshufun fihi ma'ruhu. Nah itu Daud at-ta'i ada mempunyai wadah air yang terbuka yang di dalamnya ada air. Pakana la yarfa'uhu minas samas wa yashrabu ma'al hafar. Maka sebelum pada mau mengangkat wadah banyu tadi dari kena tumbukan matahari dan sering minum banyu yang sangat panas tadi. Wa yaqul man wajada baratal ma'il barid syaqqa alaihi waqtud dunya. Ya kan? Jadi ini sizin kadang mau minum banyu dingin. Nang dingin benar itu kada mau sudah. Daud at-ta'i katujuh makan banyu minum banyu nang panas-panas itu tadi. Segar juga kan banyu yang panas tadi minum segar kalau lah timbul berpaluhan lalu ya kan. Jadi alhamdulillahnya itu berpala.
Fahadhi makhawiful muhtaqin wal hazmu fi jami' dzalika al-ihtiyatu fa innahu wa in kana syaqqan fa muddatu qaribatun wal ihtimam muddatan yasiratan yatana'um ala ta'bid la yastul al-alim ma'rifah al-qahirin li anfusihim bisa disyari'i wa mutasim wa bima al-mubaddah allati baina dunya wal din wal ajma'in. Ringkasnya orang-orang yang dibagi Tuhan hatinya tadi artinya sudah ketujuh dalam akhirat, walaupun sakit seumur di dunia ini, inya itu mengatakan kalau akhirat ada lagi umurnya. Akhirat itu ada umurnya, kan ada artinya kan ada batasnya. Jadi sakit setuma paling-paling 100 tahun, tapi lapangnya ada lagi ratusan tahun abadi. Maka apabila orang yang sudah diberi Tuhan yang kayak itu keyakinannya, mudahlah atas inya masih wallah ini ditinggalkan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Bayan tafsir zuhdi bima huwa min daruriyatil hayat. Nah, ini yang akan datang ini menyatakan perincian zuhud. Nah, termasuk keperluan hidup kita. Iklam annaman nas minal munhamikun fihi yang qasimu ila qudul wa ila muhim. Bahwasanya nama digaduh oleh manusia ini terbagi kepada ada yang fudul, wajar kita labihan, ada yang penting. Kal fudul kal khairil musawwamah masalah. Nang labihan itu seperti onta akuda al-musawwamah ya kan, nang larang masalah idwarul nas innama yaqaniha litawaqquh bi rukubiha wa haqadun al-masjid, karena gunanya itu untuk bersedap-sedap itu. Wal muhim kal akli wasyurbi. Adapun yang penting lalawanannya pudul yaitu seperti makan minum. Walasna naqdiru ala tafsiri asnafil pudul. Fa inna dzalik la yahsas wa inna ma yahsul muhim ad-daruriyyu. Wal muhim aidan yatatallaqu ilaihi pudulun fi miqdari wa jinsihi wa awqatihi. Fala budda dan bayan yajzi fihi wal muhimmatu sittatu umurin. Nang penting lawan kita ada 6 perkara. Al-mat'amu wal malbasu wal maskanu wa athatu wal manka wal malu wal jahu yutlabu li aghradan. Pertama makanan, 2 pakaian, 3 tempat tinggal, 4 isi rumah tangga, 5 kawin, 6 harta. Nang 6 ini termasuk kepentingan hidup kita. Adapun bermula pangkat itu tujuannya macam-macam. Wahai sitah min jumlahnya. Yang 7, yang 6 ini termasuk jumlahnya. Waqad dzakarna ma'naha wa sababahu bil khalqi lahu wa kayfiyatul ikhraj minhu fi kitabil riya' yang belum melihat dengan anakna ala bayan hadun as-sitah al-awwal al-maqam. Masuk kepada pembicaraan salah satu daripada 6 yaitu masalah makanan. Wala budda lil insan min qutin halal yuqimu sulbah. Seluruh manusia disuruh Tuhan mencari makanan yang halal untuk mendiriakan sulbinya. Artinya menguatkan badan. Walakin lahu tulun wa ardun, tetapi ada panjang lebarnya. Fala budda min qabli tulihi wa ardihi hatta yatimma bihi zuhdu. Amma tuluhu wa bil idaba ila jumlatil umur fa inna man yamliku ta'ama yawmin faqad yaqla'u bihi. Adapun masalah panjangnya itu yaitu barang siapa memiliki makanan cukup sehari maka ada merasa cukup ia dengan dia.
Wa amma arduhu, adapun lebarnya, tapi miqdar ta'ami, maka kadarnya yang dimakan itu dan bentuknya, jenisnya. Waktu tanawul waktu makan, amatulu pada yaksiru illa bikasril aman. Adapun panjangnya, maka itu kada bisa ia dihadapi kecuali dengan mengingatkan umur kita. Kalau umur kita kada panjang, perasaan kita kada perlu menyimpan banih banyak-banyak. Wa idza qalama wa aqallu darajati dhulli al-ikhtisar ala qablat al-ju' inda syiddatil ju'. Adapun derajat zuhud yaitu meringkaskan atas sekadar hilang laparnya. Ya kan? Inggan hilang lapar. Nah ini kada sama nih. Hilang laparnya ini kada sama. Apalagi di sini. Wa man hadha halu fa idza istaqalla bima tanawala lam yadakhil min qada'i al-ashari. Nah, orang yang kaya ini tak ada simpanan untuk makan malam. Hanya nang jaga dimakan tengah hari aja. Yang jaga malam ini kada memikirkan. Sebab umurnya kada tentu sampai ke tengah malam. Hadiyul maratul ulia. Nah ini, jadi pikiran orang yang kaya itu tinggi benar zuhudnya. Al-balad al-saniyah yang kedua ayat dakhali syahrin arba'ina yawman. Ada lagi orang yang bisa sanggup tahan 40 hari. Al-balad al-saniyah yang ketiga ayat dakhali sanatan li sanatin. Cagar setahun. Hadir rutbatun apa zuhadi. Nah itu. Wa man dakhara bi akthar min dhalik fatasmiyatu zahidun muharam. Lianna man amala baqa akthar min sana fa huwa sa'irul amal jiddan. Ala yatimmu minhu az-zuhd idza lam yakun lahu kasbun wa lam yalzam syai'un aqlan min hadin nas. Dan ada lagi kawan yang ketiga, bahwasanya orang yang menyimpan harta lebih dari keperluan setahun masuk zuhud juga. Kenapa? Karena dengan adanya simpanan tadi, inya tidak meminta-minta. Jadi niatnya menahan itu tadi. Termasuk juga di sini orang menyimpani gasan anak cucunya supaya jangan terlantar sesudah inya wafat. Itu pun termasuk zuhud juga. Jadi kita ini harus habis dulu bacaannya. Tidak karena harata makan kada lagi, minum kada lagi, apa kada lagi, ini baru mentuntung lagi urusan masalah kandarnya. Harus. Apalagi dia sering kadaul akai kainna warisa isrina dinar. Karena Daud Akai ini mewaris dari ayahnya 20 paun emas. Fa'amsaka, maka Sirin itu menyimpannya. Wa anfaqaha fi 20 sana, dan dibagi Sirin untuk 20 tahun. Jadi 20 dinar dibagi untuk dimakan 20 tahun. Artinya setahunnya setahun. Hada aydan hada la yaddu ahla as-zuhdi illa idza man ja'ala tawakkul as-zuhdi wa amma arabuhu fal yadda man situ jadi. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya selamat. Wahilan batin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma syaa Allah la quwwata illa billah.